Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita memulai pembahasan kita, pengetahuan kita tentang sihir. Di dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sihir itu ada dan pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan artinya kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa sihir itu ada, sebagaimana yang dialami juga oleh Musa alaihissalam menghadapi para penyihir dari Fir'aun. Kali ini kita akan membahas tentang sihir perceraian. Jadi di dalam praktek sihir itu ada yang namanya sihir perceraian. Sihir perceraian itu yaitu bagaimana seorang penyihir ingin memisahkan antara seseorang dengan istrinya atau sebaliknya. Dibuatlah di dalam dirinya tumbuh rasa kebencian, permusuhan, ya. Bisa dengan temannya atau antara dua orang mitra. Jadi ini pengertian daripada sihir perceraian itu. Nah, tentunya ada beberapa jenis, ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jenis sihir perceraian. Yang pertama yaitu mereka berusaha memutuskan hubungan antara seorang dengan ibunya. Yang kedua, dia juga memutuskan hubungan antara seorang dengan bapaknya. Sedangkan yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pemutusan hubungan antara seseorang dengan saudaranya, dengan temannya, antara orang dengan mitra kerjanya di dalam perdagangan atau yang lainnya. Bahkan perceraian antara seorang dengan istrinya. Nah, jenis sihir ini merupakan jenis sihir yang paling berbahaya dan paling banyak tersebar. Dari jenis-jenis sihir perceraian itu, maka tentunya kita dapat bisa melihat indikasi seseorang terkena sihir perceraian. Yang pertama adalah berubahnya keadaan seseorang itu secara mendadak atau tiba-tiba dari kecintaan berubah menjadi kebencian. Indikasi yang kedua, muslimin yang dimuliakan Allah, adalah bahwa terjadinya sering merasa saling curiga antara keduanya. Dan yang ketiga, ya, indikasi sihir dari perceraian itu tidak ada perkataan maaf. Jadi tidak ada kata maaf di dalam antara keduanya. Yang keempat, ya, indikasi yang keempat yaitu membesar-besarkan perselisihan sekalipun hanya disebabkan masalah yang sangat sepele. Nah, perubahan dari segi penampilan seorang suami di mata istrinya, begitu pula sebaliknya. Sehingga seorang suami melihat istrinya dalam gambaran yang sangat jelek, sekalipun istrinya termasuk wanita yang paling cantik. Pada hakikatnya setan yang ditugasi melakukan sihir itulah yang mengubah gambaran istrinya dengan gambaran yang sangat jelek dan bahkan menjijikkan. Dan istrinya melihat suaminya dalam gambaran yang sangat menakutkan dan mengerikan. Indikasi yang 6,
Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang indikasi sihir perceraian itu adalah orang yang disihir membenci setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lainnya atau pasangan. Yang terakhir, indikasi yang terakhir orang yang terkena sihir perceraian itu adalah orang yang disihir membenci tempat yang diduduki oleh pihak lain atau pasangannya. Misalnya, seorang istri jika melihat suaminya berada di luar rumah dalam keadaan jiwa yang baik, tetapi jika ia masuk ke dalam rumah, ia merasa galau. Bagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, penyebab terjadinya perceraian antara seorang dan istrinya akibat sihir adalah bayangan, khayalan suami atau istri terhadap pasangannya dalam rupa atau perilaku yang sangat buruk atau sebab-sebab lainnya yang bisa menimbulkan perceraian. Pertanyaannya, jamaah yang Allah, bagaimana sih sihir perceraian itu bisa terjadi? Tentunya ini akibat dari dimana seseorang itu mendatangi seorang penyihir untuk meminta bantuannya agar memisahkan si fulan dengan istrinya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang penyihir tadi? Maka ia meminta kepada orang tersebut agar menyerahkan nama orang yang dimaksud dan meminta benda, ya, meminta benda bekas miliknya seperti rambutnya, pakaiannya, peci atau dan yang lainnya. Tetapi kalau persyaratan-persyaratan tadi itu tidak terpenuhi, bisa jadi dia melakukannya dengan air, ya, menuangkan di jalan yang biasa dilalui oleh orang tersebut, sehingga ia dikenal oleh jin tadi, jin penyihir tadi. Atau dia melakukan dengan apa? Memasukkan ke dalam air lalu diberikan kepada yang dimaksud, ya, makanan atau minumannya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu hati-hati, ya. Kita harus kita sudah mengetahui apa itu sihir perceraian, jenis-jenis sihir perceraian, indikasi sihir perceraian, dan bagaimana sihir perceraian itu bisa terjadi. Kita sudah mengetahuinya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan bagaimana pengobatannya, bagaimana cara menterapinya tentunya dengan ruqyah syariah. Demikianlah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.